Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Zainul Faizin. Nama saya Muhammad Faizin. Nama saya Nia Masjidina. Nama saya Muhammad Ramadhani. Nama saya Ahmad Dava. Nama saya Nadia Nur Afrisa. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang studi kasus kompensasi yang tidak adil bagi karyawan di PT Kreasi Indonesia. Sebelumnya, manajemen SDM itu apa sih? Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Hani. MSDM yaitu dapat diartikan pula sebagai suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan kegiatan-kegiatan pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pelepasan sumber daya manusia agar tercapai berbagai tujuan organisasi. Untuk itu, manajemen sumber daya manusia harus dipandang tidak hanya sebagai proses pengelolaan manusia secara tradisional, namun harus dilakukan proses pengelolaan secara strategis dan memandang sebagai aset berharga yang perlu dikembangkan. Fungsi MSDM adalah rekrutmen calon kandidat, seleksi calon kandidat, orientasi induksi karyawan baru, dan penempatan karyawan, pelatihan dan pengembangan, kompensasi manfaat dan layanan karir, dan pengembangan hubungan karyawan. Wah, yang kedua yakni kompensasi. Kompensasi itu apa sih yang akan dijelaskan oleh Mas Joko? Baik, kompensasi adalah bentuk imbalan yang diberikan oleh perusahaan atau organisasi kepada karyawan sebagai penghargaan atau pekerjaan atau jasa yang telah mereka berikan. Kompensasi bukan hanya berupa gaji atau upah yang diterima oleh karyawan secara langsung, tetapi juga mencakup berbagai bentuk imbalan lainnya yang diberikan oleh perusahaan dalam bentuk tunjangan, bonus, fasilitas, dan manfaat lainnya. Secara umum, kompensasi dapat dibagi menjadi 2 kategori utama. Yang pertama adalah kompensasi langsung dan kompensasi tidak langsung. Apa itu kompensasi langsung? Kompensasi langsung adalah kompensasi yang merujuk pada semua pembayaran yang diberikan kepada karyawan yang dapat dihitung dan diterima secara langsung oleh karyawan dalam bentuk uang. Bentuk kompensasi langsung ini umumnya terdiri dari yang pertama adalah gaji atau upah. Untuk gaji atau upah adalah pembayaran tetap yang diberikan kepada karyawan dengan interval tertentu, bulanan atau tahunan. Sedangkan upah adalah pembayaran yang dihitung berdasarkan jam kerja atau volume tertentu. Gaji umumnya diberikan kepada karyawan dengan status tetap, sedangkan upah lebih umum diberikan kepada pekerjaan harian atau pekerja dengan kontrak tertentu. Yang kedua ada bonus. Bonus adalah pembayaran tambahan yang diberikan di luar gaji dan biasanya diberikan sebagai penghargaan atas kinerja atau pencapaian tertentu. Misalnya bonusan tahunan, bonusan target, bonusan berdasarkan pencapaian pribadi maupun tim. Yang ketiga ada komisi. Komisi diberikan kepada karyawan. Biasanya dalam bidang penjualan, berdasarkan jumlah penjualan atau transaksi yang berhasil mereka lakukan. Komisi adalah cara bagi perusahaan untuk mendorong karyawan meningkatkan kinerjanya. Yang keempat ada tunjangan langsung. Beberapa perusahaan memberikan tunjangan langsung kepada karyawan yang dapat berupa tunjangan makan, tunjangan transportasi, tunjangan kesehatan atau tunjangan lainnya yang diberikan setiap bulan atau sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua ada kompensasi tidak langsung yang bisa dijelaskan pada anaknya. Oke, kompensasi tidak langsung. Kompensasi tidak langsung merujuk pada imbalan yang diberikan kepada karyawan dalam bentuk non-uang, namun tetap memiliki nilai ekonomi dan manfaat bagi karyawan. Beberapa bentuk kompensasi tidak langsung yang umum diberikan perusahaan adalah yang pertama, tunjangan kesehatan dan asuransi. Tunjangan ini mencakup asuransi kesehatan yang diberikan kepada karyawan dan keluarga mereka yang membantu menutup biaya medis atau perawatan kesehatan. Ini adalah bentuk kompensasi yang bernilai signifikan bagi karyawan. Yang kedua, pensiun atau program jaminan hari tua. Perusahaan menyedia
menyediakan dana pensiun atau jaminan hari tua untuk memastikan bahwa karyawan dapat memiliki tabungan yang cukup saat memasuki masa pensiun. Program ini sangat penting untuk memberikan rasa aman bagi karyawan di masa depan. Yang ketiga, cuti dan liburan. Banyak perusahaan menawarkan cuti tahunan, vacation leave, cuti sakit, sick leave, serta cuti melahirkan atau cuti keluarga untuk menjaga keseimbangan kehidupan kerja. Work-life balance karyawan. Selain itu, beberapa perusahaan juga memberikan liburan tambahan sebagai bagian dari paket kompensasi. Yang keempat, ada fasilitas kesejahteraan. Fasilitas ini mencakup berbagai fasilitas yang disediakan oleh perusahaan untuk meningkatkan kualitas hidup karyawan, seperti ruang olahraga, ruang makan, fasilitas daycare, penitipan anak, dan berbagai layanan lainnya. Yang kelima, pengembangan karir dan pelatihan. Banyak perusahaan memberikan kesempatan bagi karyawan untuk mengikuti pelatihan atau pendidikan lanjutan untuk pengembangan karir mereka. Ini bisa mencakup kursus keterampilan, menyediakan tempat tinggal atau bantuan biaya perumahan sebagai bagian dari kompensasi untuk memudahkan karyawan yang bekerja di lokasi yang jauh atau membutuhkan tempat tinggal. Yang ketujuh, fleksibilitas waktu kerja. Sebagai bagian dari kompensasi tidak langsung, perusahaan mungkin menawarkan fleksibilitas waktu kerja sebagai dari rumah (WFH), jadwal kerja yang lebih fleksibel, atau pengaturan kerja paruh waktu. Nah, selanjutnya fungsi kompensasi dalam organisasi akan dijelaskan kepada Mas Nova. Selanjutnya ada fungsi kompensasi dalam organisasi. Kompensasi memainkan beberapa peran penting dalam organisasi. Antaranya yang pertama yaitu meningkatkan motivasi karyawan. Kompensasi yang adil dapat meningkatkan motivasi karyawan untuk bekerja lebih keras dan lebih efisien. Karyawan cenderung lebih bersemangat ketika mereka merasa dihargai dengan kompensasi yang sesuai dengan kontribusinya. Yang kedua, yakni menarik dan mempertahankan karyawan berkualitas. Sebuah perusahaan yang menawarkan paket kompensasi yang menarik akan lebih mudah menarik karyawan berbakat. Selain itu, kompensasi yang adil dan sesuai dapat membantu perusahaan mempertahankan karyawan berprestasi dan mengurangi tingkat turnover pergantian karyawan. Yang ketiga, yakni meningkatkan kepuasan kerja. Karyawan yang merasa dihargai secara finansial dan diberi tunjangan yang menandai lebih cenderung merasa puas dengan pekerjaan mereka. Meningkatkan kepuasan kerja secara keseluruhan. Keempat, utama perusahaan kompensasi yang dirancang dengan baik dalam karyawan yang bekerja. Tujuh tindakan buat perusahaan, misalnya pemberian bonus atau inisiatif berdasarkan pencapaian target tertentu dapat memotivasi karyawan untuk fokus dan produktif. Yang kelima, memperkuat hubungan kerja. Sistem kompensasi yang adil dapat memperkuat hubungan antara manajer dan karyawan. Karena karyawan merasa dihargai atas kontribusinya, sebaiknya ketidakadilan dalam kompensasi dapat menurunkan hubungan tersebut dan menyebabkan ketidakpuasan. Adapun kriteria kompensasi yang adil. Kompensasi yang adil, perusahaan harus mempertimbangkan beberapa hal berikut. Yang pertama, kesetaraan. Yang kedua, kompetitif. Dan yang ketiga, kesesuaian dengan tanggung jawab dan kinerja. Dan yang terakhir adalah transparansi. Nah, jadi kompensasi kalau kita kenal yang pada umumnya itu adalah gaji atau upah, bonus, komisi, atau tunjangan langsung. Pada permasalahan kelompok kami ini mempunyai problem kompensasi yang tidak adil bagi karyawan yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh karyawan yang ada di PT tersebut oleh Mas Rafi. Baik, saya adalah karyawan di PT tersebut, yaitu PT Kreasi Indonesia. PT Kreasi Indonesia ini sendiri adalah bergerak di bidang industri fashion. Jadi PT ini menjual beberapa baju fashion. Dan
dalam pekerjaan dalam PT ini ada beberapa yaitu content creator, tim CS, packing, dan tim yang bagian di luar mengambil barang dan lain-lain. Baik, dari di sini itu permasalahan di PT ini adalah job desk yang tidak jelas. Kadang yang awalnya itu emang tugasnya content creator, kadang tiba-tiba disuruh menjadi mengambil barang atau menjadi tim packing. Nah, dengan ini kompensasi yang harus didapatkan harusnya tidak sesuai dengan yang sudah disetujui di awal. Yang harusnya tugasnya cuma 1 menjadi 3. Terus dengan adanya hal-hal ini, karyawan menjadi tidak nyaman dan mungkin merasa tidak adil kepada perusahaan tersebut. Salah satunya juga ada ketika membuat Jadi pada permasalahan yang pertama di PT Kreasi Indonesia itu tadi Mas Rabi, ketika kita menggantikan job desk-nya teman kita yang tidak masuk, katakan PM itu ada di divisi content creator, lalu ada Mas Dafa di divisi fotografi. Ketika Mas Dafa tidak berhalangan tidak hadir, maka job desk-nya akan digantikan oleh Mas Rafi. Tetapi kebijakan di PT tersebut itu tidak adil bagi karyawan. Itu maksudnya gini, ketika Mas Rafi itu tadi menggantikan Mas Dafa ketika Mas Dafa berhalangan hadir, tetapi kompensasi ataupun gaji atau upah itu diterima oleh Mas Dafa, sedangkan yang Mas Rafi yang menggantikan. Sedangkan Mas Rafi itu yang menggantikannya, gitu ya Mas Rafi. Mendapatkan upah tambahan. Ya. Kenapa hal itu bisa terjadi? Mungkin itu yang tidak boleh ya, bersama karyawan terlalu dekat atau loyalitasnya terlalu tinggi. Jadi memanfaatkan itu untuk membuat karyawannya bekerja secara loyal dan bisa disuruhi itu dengan gaji yang sudah ditentukan atau gaji yang kecil. Mungkin ada masukan dari jadi di PT Kreasi Indonesia itu ketika ada kerja yang di luar jam operasional ataupun kalau kita sebut lembur itu karyawan tidak digaji dengan upah yang setimpal dengan makanan pizza gitu. Diganti dengan pizza. Apakah di situ tuh karyawan itu kayak ya nerima aja biasa gitu. Ada komen-komen balik lagi ke yang diberikan kepada bos. Jadi atasan itu meminta seperti ini baru-baru. Saya kayak seandainya sudah saya beli snack atau sebenarnya bikin nyaman karyawan. Dan sebaliknya ketika sebelum karyawan cuma dikasih pizza atau gaji yang tidak setimpal. Karena katanya itu ketika mengasih aspirasi untuk mengeluh hal itu, atasan akan meminta timbal balik yang sudah diberikan kepada karyawan tersebut. Bisa dimulai bagaimana dari situ saja? Ya. Untuk menurut saya solusinya adalah sanksi perusahaan dapat memberikan kompensasi sesuai apa yang karyawan dapatkan sesuai dengan
juga perusahaan menerapkan aturan tersebut agar karyawan tidak merasa dirugikan oleh perusahaan tersebut. Karyawan yang ada di sana itu satu pun nggak ada karyawannya untuk mengaspirasikan ke manajer atau bosnya gitu. Hal itu sudah dilakukan minimal ya. Beberapa aspirasinya sudah diterima dan mungkin beberapa waktu kemudian juga akan kembali ke SOP yang awal seperti yang sudah terjadi seperti ini. Untuk problemnya kedua mungkin ada solusi dari teman-teman nomor satu yang kita sebagai karyawan ketika kerja di luar jam operasional tetapi tidak digaji dengan berupa rupiah, tetapi digaji dengan berupa makanan yang ada di PP tersebut. Mungkin ada solusi. Solusi yang kedua, mungkin karyawan akan dibutuhkan dan menurunkan aspirasinya untuk merubah peraturan tersebut yang awalnya menjadi kompensasi plus makanan akan berubah dengan full kompensasi yang mungkin sesuai dengan kebutuhan. Seharusnya begitu, jadi mungkin saya sebagai karyawan ini akan sedikit berani untuk memajukan hal tersebut kepada atasan saya. Jika itu diterima ya itu sudah menjadi yang seharusnya kita ambil dan mendapatkan. Jika itu belum biasa saya mungkin gratis. Dan kedepannya akan diperbaiki saja untuk bisa terang dan karyawan nyaman bekerja di situ. Baik, terima kasih atas saran-saran dari para saksi. Semoga PT tersebut juga bisa lebih berkembang dan memajukan karyawannya. Baik, untuk kesimpulan dari permasalahan di PT Kreasi Indonesia, untuk keseluruhan yaitu kita sebagai karyawan wajib untuk mengutarakan pendapat, mengutarakan aspirasi demi memenuhi hak karyawan. Kita mau tidak mau itu harus mengutarakan aspirasi kita sebagai karyawan yang ada di PT tersebut ketika ada peraturan ataupun kebijakan perusahaan yang tidak pada umumnya ataupun tidak sesuai dengan pada umumnya. Cukup itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Rahman Syarif Faizin. Saya Muhammad Ulami. Saya Ananda. Saya Muhammad Berabadani. Saya akan mencoba. Saya Najila Nisa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi dengan adanya sistem yang seperti ini memungkinkan karyawan untuk korupsi. Contohnya yaitu ketika saya sebagai pekerja disuruh untuk mengambil barang yang seharusnya sebagai karyawan lain, saya akan mengambil uang perusahaan sekitar setengah gaji yang dibayarkan kepada karyawan itu. Apakah kita sebagai karyawan tidak punya hak untuk mengutarakan pendapat yang gimana tentang pekerjaan yang tidak sesuai dengan bisnis kita, tentang ya seperti itu. Apakah kita tidak bisa mengutarakan keluhan tersebut? Baik, kenyataannya pengumpulan tersebut itu sangat susah dikarenakan bos sendiri itu sangat loyalitas ya. Jadi setiap hari itu mungkin kita dikasih makanan atau lain-lain, jadi menyampaikan karyawan. Jadi kita berusaha untuk mendapatkan hak karyawan yang saya inginkan. Contohnya ketika saya ingin libur atau bergaul tentang itu, bos akan menjawab ketika saya sudah ngasih karyawan fasilitas yang seperti ini, yang dia di kantin yang lebih nyaman karyawan.
Jadi masyarakat membantah keluar tersebut. Sehingga kita jadi kayak gak enak. Merasa sungkan. Dia suka. Apakah barang tersebut dari Mas? Peraturan tersebut saya seperti dulu karena saya masih baru 2 tahun, tapi dilihat dari karyawan sebelumnya juga berbuat tentang itu, mungkin sistem itu sudah ada dari Menjadi apa? Sistem itu menjadi hal yang biasa. Oke Mas, untuk yang tadi Mas Raffi jelaskan tentang job desk yang dikerjakan oleh jika karyawan tidak masuk job desk yang dikerjakan oleh karyawan yang lain, itu gimana cara manage waktunya untuk mempekerjakan job desk Mas Raffi dengan karyawan yang tidak masuk, itu bagaimana? Jadi kita dikasih waktu ya, itu kan job-desk yang awal itu disuruh dilakukan, tetapi dengan mungkin kecepatan yang harus cepat ya, bukan karena harus mengerjakan job-desk yang lain. Nah itu dipaksa untuk bisa lebih cepat bekerja dan memenuhi job-desk itu dalam waktu 8 jam kerja. Apakah kalau bisa Mas, kalau di luar jam kerja itu tapi belum selesai, apakah dikatakan sebagai lembur ataupun lainnya? Nah, kalau ini mungkin perusahaan ini tidak seperti pada umumnya ya. Ada di hari-hari tertentu yang memberikan untuk lembur kerja tepat, tetapi tidak membayar gaji tersebut dengan nominal atau sesuai dengan cerita yang dikerjakan. Bisa jadi dengan tadi dengan diberikan pizza atau hal yang cuma seperti makannya tidak sesuai dengan nominal yang disampaikan oleh karyawan. Kalau misalnya di Undang-Undang Cipta Kerja ini apakah juga mengatur tentang hak karyawan apa saja dan kewajiban dari perusahaan itu sendiri, Pak Wahono? Ya, tentu kalau di undang-undang apapun itu memuat hak dan kewajiban. Ya, tentang undang-undang ketenagakerjaan itu sama halnya dengan undang-undang yang lain. Jadi bagi pengusaha itu dia berkewajiban maupun ada hak terhadap apa yang diatur di undang-undang. Kemudian pekerja juga ada kewajiban maupun hak yang diatur di undang-undang. Di antaranya bahwa pemberi kerja itu harus minimal itu harus memberikan pekerjaan, kemudian memberikan upah, kemudian memberikan jaminan sosial yang diatur di syarat-syarat kerja. Itu minimal itu. Kemudian karyawan juga menerima haknya, menerima upah, juga mendapat jaminan sosial, kemudian juga terlindungi hak-haknya. Itu Mbak. Baik, berarti memang ada di undang-undang itu sendiri memang ada kewajiban dan hak dari setiap pihak ya, maupun itu perusahaan maupun pekerja atau karyawannya sendiri. Untuk karyawan ini haknya itu berarti meliputi apa aja nih Pak? Wah, mungkin bisa dijelaskan seperti mungkin gaji atau tunjangan atau hal yang lain seperti hari libur begitu? Iya. Jadi hak di antara karyawan yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini, tentu ini juga diatur di dalam aturan turunannya, bahwa karyawan harus mendapatkan upah yang layak, kemudian juga mendapat hak istirahat. Ya, hak istirahat itu ada istirahat yang panjang maupun istirahat cuti yang harus diambil. Ya, istirahat panjang diantaranya mungkin istri melahirkan atau istri keguguran
atau mereka beribadah. Itu diatur di PP 36 tentang pengupahan. Kemudian ya PP 36 tentang pengupahan. Kemudian bahwa di PP 36 itu juga ada perlindungannya tentang hak-hak karyawan yang diberikan oleh perusahaan tadi. Contoh misalkan, ya pekerja itu harus diatur waktu kerjanya. Jadi waktu kerjanya itu 1 hari 7 jam. Dalam 1 minggu 40 jam. Kemudian upahnya juga diatur. Ya, kemudian kelebihan jam kerjanya itu menjadi upah lembur, itu juga diatur. Kemudian manakala berhalangan untuk tidak bekerja, upah harus dibayar. Itu juga diatur. Berhalangan untuk bekerja itu contohnya misalkan karyawan mengambil cuti. Kemudian karyawan dalam tugas negara. Kemudian karyawan ditunjuk untuk mengikuti pendidikan oleh perusahaan. Itu berhalangan untuk masuk kerja dan itu dibayar. Dan karyawan juga menjalankan tugas-tugas yang lain seperti tugas serikat pekerja maupun tugas-tugas yang lain. Terasa itu, Mbak? Baik. Jadi kan tadi memang ada hak yang diterima dari seorang karyawan ini termasuk halnya upah atau gaji nih ya Pak Wahono ya. Misalnya kalau jika gaji ini tidak sesuai dengan kontrak atau mungkin tidak sesuai dengan UMR daerahnya begitu. Menurut Pak Wahono selaku praktisi hukum ini, apakah ini diperbolehkan ketika memang gajinya ini tidak sesuai dengan kontrak? Iya. Bahwa ketika gaji itu tidak sesuai kontrak, jadi itu ada satu peristiwa hukum ya. Di dalam penandatanganan kontrak kerja atau perjanjian kerja dalam waktu tertentu, itu pasti tentu harus minimal memuat itu jabatan atau golongan, kemudian upah, kemudian pekerjaan yang diperjanjikan, kemudian tempat, alamat, identitas diri masing-masing pihak. Nah, ketika upah atau gaji tidak sesuai dengan apa yang tertera di perjanjian kontrak, ini ada pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan saya rasa itu juga harus dihindari kedua belah pihak. Ya. Baik. Kalau maksud tadi kan Pak Wahono bilang kalau itu termasuk hanya pelanggaran begitu. Berarti masuknya ke ranah perdata begitu Pak Wahono? Ya begini, kalau gaji itu tidak sesuai dengan kontrak, ya toh, kita lihat dulu tidak sesuai itu seperti apa. Apakah ada potongan? Apakah gaji itu memang dibayar tidak sesuai perjanjian? Misalkan satu contoh, ini Mbak Sela, di suatu perusahaan misalkan katakanlah satu karyawan, dia bekerja full 1 bulan sesuai ketentuan perusahaan atau peraturan perusahaan yang ada di situ. Kemudian dia dikasih upah tidak sesuai dengan perjanjian kontrak. Nah, itu kemudian itu dilihat lagi apakah tidak sesuai kontraknya itu ketika dia tidak masuk kerja atau dia masuk kerja terus-menerus. Nah, itu akan ketemu persoalannya. Ketika dia menjalankan pekerjaannya terus-menerus, ketika tidak menerima upah sesuai dengan perjanjian kerja, ya bisa dilaporkan. Misalkan saja dia sudah menjalankan tugas tetapi tidak dibayar oleh pengusaha, itu sanksinya pidana.
Akan tetapi apabila upah yang diterima itu tidak sesuai kontrak, tapi ada potongan-potongan, ya, ada potongan-potongan, ya. Jadi potongan-potongan itu apa? Kita lihat kasus per kasus. Misalkan potongan itu dia tidak masuk kerja, izin tidak masuk kerja, tidak ada alasan tertentu, misalkan tidak sesuai yang diatur di PP 35 tadi. Nah, ketika ada potongan-potongan tersebut, tentu itu tidak masuk ranah pidana, tapi itu ranah perdata. Baik. Ya. Oke. Berarti tergantung dari kasus hukumnya masing-masing begitu ya, Pak? Kasus hukumnya, ada peristiwa hukumnya. Oke. Ya, masing-masing. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.